Akibat curang dalam jual-beli. Dalam Islam, penipuan dalam bisnis dan jual-beli adalah perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dosa besar. Allah SWT dan Rasul-Nya memperingatkan dengan keras tentang ancaman hukuman bagi para pelaku kecurangan dan penipuan dalam bermuamalah, terutama dalam jual-beli. Berikut penjelasan dan dalilnya. 1. Larangan kecurangan dalam jual-beli. Allah SWT berfirman, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Quran Surah Al-Mutaffifin 1-3. Pada permulaan surah ini Allah memberi peringatan keras kepada mereka yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menimbang dan menakar sehingga merugikan banyak orang. Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran yang besar. Akan tetapi jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan takaran yang kecil. Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak. Ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Terhadap orang seperti itu, Nabi Muhammad telah memberi ancaman yang pedas sekali seperti tersebut dalam hadis ini. Ada 5 perkara yang dibalas dengan 5 perkara. Tidak pernah suatu kaum yang melanggar janji, melainkan Allah akan membiarkan kaum itu dikuasai musuhnya. Tidak pernah mereka yang memutuskan suatu perkara dengan hukuman yang tidak diturunkan oleh Allah, melainkan akan tersebar luaslah kefakiran di kalangan mereka. Perzinaan tidak pernah meluas di kalangan mereka secara luas, melainkan akan tersebar luaslah bahaya kematian. Tidak pernah mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, melainkan mereka akan kehilangan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan ditimpa musim kemarau. Dan tidak pernah mereka yang menahan zakat, melainkan akan diazab dengan tertahannya hujan kemarau yang panjang. Riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Qs. Al-Mutaffifin ayat 2. Alazina izak ta'alu. Ala-na'asi yastaufun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Mereka yang berbuat curang itu adalah orang-orang yang apabila menerima takaran atau timbangan dari orang lain, mereka minta takaran itu dicukupkan dan dipenuhi sehingga tidak berkurang sedikit pun. Dalam 2 ayat ini, Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Allah melarang perbuatan yang demikian itu. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok. Dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah. Padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah. Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan batil. Makan ialah mempergunakan atau memanfaatkan.
sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini. Antara lain, 1. Makan uang riba. 2. Menerima harta tanpa ada hak untuk itu. 3. Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya, yang bukan haknya kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya." Mendengar ucapan itu, keduanya saling menangis dan masing-masing berkata, "Saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, "Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu." Riwayat Malik, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Sumber, kemenak.go.id. Yang dimaksud dengan takaran di sini mencakup segala ukuran dan timbangan yang biasa dipakai dalam jual beli dan terkait dengan pengurangan hak orang lain. Banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sekarang ini pengurangan-pengurangan yang merugikan orang lain. Seperti menjual tabung gas yang isinya tidak sesuai dengan standar, mengurangi literan bensin yang dijual, penjual kain yang mengurangi ukuran kain yang dijualnya. Termasuk dalam pengurangan takaran yang sangat merugikan dan berbahaya adalah korupsi. Pelaku korupsi mengurangi dana sebuah proyek dari perencanaan semula demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, atau mengurangi kualitas bahan yang diperlukan dalam proyek tersebut dan menggantinya dengan bahan yang berkualitas lebih rendah. Ayat ini mengingatkan manusia untuk menjauhi praktek-praktek yang merugikan orang lain dan ancaman hukumannya sangat besar di dunia dan akhirat. Ayat senada yang menyuruh manusia untuk memenuhi dan menyempurnakan timbangan adalah firman Allah. "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya." Al-Isra, ayat 35. Dan apabila mereka menakar sesuatu dengan alat takar, seperti beras, gandum, atau lainnya, atau menimbang suatu barang seperti emas, perak, atau lainnya untuk orang lain, mereka mengurangi takaran atau timbangannya secara sengaja dengan cara licik agar tidak diketahui oleh pembeli. Hal ini sangat merugikan orang lain. Dan harta yang diperoleh dari upaya ini hukumnya haram, tidak berkah, dan mengantar pelakunya ke neraka. Dalam dua ayat ini, Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Allah melarang perbuatan yang demikian itu. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." Al-Baqarah 2:188. Yang dimaksud dengan takaran di sini mencakup segala ukuran dan timbangan yang biasa dipakai dalam jual beli dan terkait dengan pengurangan hak orang lain. Banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sekarang ini pengurangan-pengurangan yang merugikan orang lain. Seperti menjual tabung gas yang isinya tidak sesuai dengan standar, mengurangi literan bensin yang dijual, penjual kain yang mengurangi ukuran kain yang dijualnya. Termasuk dalam pengurangan takaran yang sangat merugikan dan berbahaya adalah korupsi. Pelaku korupsi mengurangi dana sebuah proyek dari perencanaan semula demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, atau mengurangi kualitas bahan yang diperlukan dalam proyek tersebut dan menggantinya dengan bahan yang berkualitas lebih rendah.
Ayat ini mengingatkan manusia untuk menjauhi praktek-praktek yang merugikan orang lain dan ancaman hukumannya sangat besar di dunia dan akhirat. Ayat senada yang menyuruh manusia untuk memenuhi dan menyempurnakan timbangan adalah firman Allah. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Al-Isra, ayat 35. Sumber, kemenak.go.id. Ayat ini dengan jelas mengutuk perbuatan curang dalam takaran, timbangan, atau segala bentuk transaksi yang melibatkan kecurangan. Allah mengancam mereka dengan kehancuran dan kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Ancaman Rasulullah terhadap penipu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan bagian dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim, nomor 102. Hadis ini menunjukkan bahwa pelaku penipuan dianggap keluar dari prinsip dan nilai ajaran Islam, serta kehilangan keberkahan dalam usahanya. 3. Dampak hukuman dunia dan akhirat. Di dunia, penipuan akan menghilangkan keberkahan dalam rezeki. Sebagaimana Rasulullah bersabda, dua pihak yang berjual beli memiliki hak untuk membatalkan selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kekurangan barang, maka jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di akhirat, orang yang menipu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan ancamannya adalah siksa yang pedih. Rasulullah mengingatkan bahwa segala kecurangan dan pengkhianatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 4. Contoh praktik kecurangan yang dilarang. Mengurangi timbangan atau takaran. Menyembunyikan cacat barang dagangan. Memberikan informasi palsu tentang kualitas produk. Berbohong tentang harga atau manfaat produk. Penutup, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umat Islam untuk berlaku jujur dan adil dalam segala transaksi. Kejujuran adalah kunci keberkahan. Sementara kecurangan hanya akan membawa kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dan selalu menjaga integritas dalam menjalankan usaha.